Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika 2 semester 4 akan mempresentasikan materi dari kewirausahaan yang berjudul Faktor-faktor pemicu proses berkembang dan penghambat kewirausahaan. Saya sendiri Natasha Aulia Fazira dan saya Putri Dwi Ananda. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya Putri Dwi Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pemicu proses berkembang dan penghambat kewirausahaan. Hal-hal yang akan kami diskusikan pada presentasi ini yaitu mencakup yang pertama ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Yang kedua, ada model proses kewirausahaan. Dan yang ketiga yaitu ada tahap awal dan pertumbuhan kewirausahaan. Kita masuk kepada slide yang selanjutnya, yaitu bagaimana pemicu kewirausahaan itu terjadi? Kewirausahaan berkembang diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipicu oleh faktor pribadi dan lingkungan. Setelah berinovasi, timbullah kejadian pemicu. Adanya inovasi ini mendorong mencari pemicu ke arah memulai usaha. Tahap ini juga disebut tahap perintisan yang akan saya bahas pada slide yang berikutnya. Ada juga faktor pemicu yang dipengaruhi faktor internal yang terdiri atas hak kepemilikan, kemampuan, dan insentif, sedangkan faktor eksternal adalah mencakup lingkungan, sikap, dan emosi yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Pada slide yang selanjutnya ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada faktor pribadi. Faktor pribadi yang mempengaruhi kejadian pemicu meliputi nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, keberanian dalam menghadapi risiko, dan ketidakpuasan. Yang kedua yaitu ada faktor sosiologi. Faktor sosiologi yang memicu kewirausahaan terdiri atas network, kelompok, dan juga keluarga. Yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini memicu kewirausahaan terdiri atas peluang, persaingan, dan juga sumber daya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Natasha Aulia Fazira. Selanjutnya, saya yang akan mempresentasikan tentang model proses kewirausahaan. Yang pertama, fase inovasi, dipacu oleh faktor pribadi dan lingkungan. Kemudian, fase kejadian pemicu. Faktor yang memicu terdiri dari peluang, model peran, aktivitas, persaingan, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, fase implementasi. Faktor yang mempengaruhi adalah pesaing, pelanggan, pemasok, dan investor dan sumber daya. Yang keempat, fase pertumbuhan. Implementasi mendorong pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhinya adalah visi, komitmen, dan manajer kepemimpinan. Kemudian tahap awal dan pertumbuhan kewirausahaan. Proses pertumbuhan didorong oleh faktor organisasi, yaitu adanya tim yang kompak dan menjalankan usaha, adanya strategi yang mantap, adanya struktur dan budaya organisasi yang baik, dan adanya produk yang menjadi unggulan. Tahap awal atau perintisan, ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah seorang wirausaha memiliki faktor yang berasal dari dalam dirinya untuk mendorong perintisan sebuah usaha. Kalau faktor eksternal, selain faktor yang berasal dari dalam dirinya, seorang wirausaha juga memiliki faktor yang berasal dari luar dirinya seperti lingkungan, sosiologi, dan organisasi. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan kewirausahaan menyebabkan intervensi yang diperlukan pada masing-masing tahapan juga berbeda. Karena itu, untuk menumbuhkan kewirausahaan, hal yang harus terus dikembangkan adalah memberikan motivasi dan penyadaran wirausaha sebanyak-banyaknya. Motivasi dan mental berwirausaha ini akan memberikan atau membentuk pola pikir kewirausahaan. Banyak hambatan dalam kewirausahaan. Ini kami akan memberikan contoh.
3, yaitu organisasi memberikan hukuman terhadap tindakan pengambilan risiko. Yang kedua, buruknya komunikasi antara karyawan dan terhadap konsumen. Yang ketiga, misi dan sasaran perusahaan tidak jelas. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.